Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri. Pertama-tama marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan karunia kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri setelah selama 1 bulan kita melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang senantiasa kita rindukan. Bulan Ramadan adalah bulan yang senantiasa kita nanti-nantikan. Semua kaum muslimin, semua orang yang beriman senantiasa mengharapkan kehadiran bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan selalu kita damba-dambakan, selalu kita harapkan kehadirannya? Karena di dalamnya begitu banyak limpahan ampunan, maghfirah, rahmat, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada bulan Ramadan pun ada salah satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang di situ pahalanya adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Pada saat ini, pada hari ini, Ramadan telah meninggalkan kita semua. Untuk itu marilah kita senantiasa untuk introspeksi kepada diri kita, untuk selalu bermuhasabah kepada diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan,
selama bulan Ramadan ini tentunya kita mengharapkan bahwa ada peningkatan di dalam keimanan kita masing-masing. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, dan kita sudah memahami, kita sudah mengetahuinya bahwasannya tujuan daripada saum Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Seandainya Ramadan ini diibaratkan sebagai madrasah yang kurikulumnya adalah jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap madrasah itu, setiap tempat pendidikan itu akan melahirkan para alumni dari Ramadan itu. Sebagaimana di dalam pendidikan, walaupun pendidikan itu secara kurikulumnya sama, kemudian gurunya sama, waktunya sama, akan tetapi alumninya akan bermacam-macam. Mungkin akan ada yang mendapatkan nilai 8, mungkin ada yang mendapatkan nilai 7 dan lain sebagainya, tergantung bagaimana dia selama belajarnya itu. Begitupun dalam hal ini adalah bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan sebuah tempat untuk mendidik kita, mendidik setiap orang-orang yang beriman. Karena yang diseru oleh Allah di situ adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kurikulumnya sama, akan tetapi alumni-alumninya tentunya tidak akan sama. Maka dalam ini yang pertama, tujuan ataupun target daripada saum Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa ini adalah hidupnya akan senantiasa dia berada dalam ketaatan kepada Allah, kehidupannya akan senantiasa teratur, siap diatur dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Imam Abu Hurairah beliau pernah bertanya kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tentang apa itu takwa. Kemudian Umar ibn Khattab malah balik bertanya, bagaimana jika engkau berjalan di suatu tempat yang di situ banyak durinya? Bagaimana ketika kamu berjalan di tempat seperti itu? Tentulah ketika berjalan di tempat ataupun di jalan yang banyak duri dan lain sebagainya, aku akan berhati-hati. Begitulah Umar mengatakan, itulah kehidupan orang yang bertakwa, senantiasa dia berhati-hati di dalam kehidupannya, khawatir terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang justru akan mencelakakan dirinya sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, selama ini pula, selama bulan Ramadan kita ditarbiyah oleh Allah, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harapannya agar setelah kita selesai pada bulan Ramadan ini, bukan dalam artian selesai pula seluruh amalan kita. Amalan kita bukan berakhir pada tanggal 1 Syawal.
telah kita kerjakan pada bulan Ramadan itu bukan berakhir pada tanggal 30 Ramadan. Kapan berakhirnya amalan kita? Berakhirnya amalan kita sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb, sembahlah Tuhan hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan. Para mufassir, para ulama di dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud dengan hatta ya'tiyakal yaqin di sini adalah hattal mamat, sampai meninggal, sampai berpisahnya antara ruh dengan jasad kita. Sehingga para sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata roha, kapan kita beristirahat? Rasulullah SAW menjawab, ar-rahatu fil jannah. Istirahatnya seorang yang beriman itu adalah nanti di dalam jannah, nanti di dalam surga. Dunia bukan tempat untuk kita bersantai-santai, dunia bukan tempat untuk kita bersenang-senang, tapi dunia adalah untuk beramal. Sebagaimana pula yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di antara definisi orang yang bertakwa itu adalah wal isti'dadu liyaumir rahim. Senantiasa dia mempersiapkan dirinya untuk liyaumir rahim. Ketika mereka sudah mati, ketika kita sudah meninggal, meninggalnya kita bukan dalam artian selesai semua aktivitas kita, tapi kematian kita adalah sebagai awal mula pertanggungjawaban kehidupan kita yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu hadirin jamaah sekalian, ruh besar daripada Ramadan ini adalah bagaimana menempa diri kita, bagaimana menata keluarga kita, masyarakat kita, agar senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, karena takwa pula yang menjadikan syarat turunnya barokah. Takwa pula yang menjadikan syarat akan datangnya barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dari langit ataupun dari bumi. Lau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan lam di sini adalah lam taukid. Apa artinya? Artinya adalah benar-benar sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu barokah dari langit dan dari bumi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah, berupa kenikmatan dunia, berupa kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang, tapi terkadang hilang ketentraman di dalam kehidupan kita. Di dalam rumah tangga misalnya kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas rumah yang cukup, kendaraan yang ideal, makanan yang senantiasa tersaji, tapi terkadang hilang ketenangan, hilang ketentraman. Kenapa? Karena hilangnya barokah. Apa yang menyebabkan hilangnya barokah itu? Karena hilangnya pula ketakwaan di dalam diri kita. Itu yang pertama, hadirin jemaah Idul Fitri rahimakumullah, bahwasannya alumni Ramadan ini adalah
akan melahirkan orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Apa syaratnya? Syarat tercapai ketakwaan ini, bagaimana kita akan tercapai derajat ketakwaan di dalam melaksanakan ibadah saum ini? Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya ada 2 syarat yang akan dibukakan pintu ampunan, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum Ramadan, syaratnya dasarnya adalah iman dan ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dasarnya iman. Apa iman? Artinya kita melaksanakan saum Ramadan ini betul-betul dasarnya menyadari bahwasannya ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada kita. Karena kalau kita mengetahui, kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an begitu banyak panggilan-panggilan Allah. Ada yang Allah khususkan panggilan ini kepada perorangan, kepada individu, seperti kata ya Maryam, ya Zakaria, ya Adam dan lain sebagainya. Kemudian juga ada Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada keturunan, kepada Bani, ya Bani Israel, ya Bani Adam. Ada juga Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada keumuman seluruh manusia, ya ayyuhan nas. Ada pula yang Allah Subhanahu wa taala panggil dengan panggilan kehinaan, seperti panggilan kekafiran, ya ayyuhalladzina kafaru, ataupun ya ayyuhal kafirun. Ini panggilan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada panggilan yang itu adalah panggilan kesayangan, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan, barang siapa yang saum Ramadan, dasarnya yang pertama adalah dasarnya keimanan, bukan karena dasarnya musim, ataupun bukan karena dasarnya malu oleh orang lain, ataupun dasarnya yang lain yang bukan di situ adalah bukan karena Allah, tapi dalam hal ini jelas imanan, kemudian juga ihtisab. Apa arti daripada ihtisab? Ihtisab adalah kita memiliki ilmu, mengetahui tentang pahala-pahala, ataupun mengetahui daripada yang terkandung di dalam bulan Ramadan itu. Banyak orang yang melalui bulan Ramadan itu dengan penuh kesia-siaan. Bahkan di 10 hari terakhir pun banyak orang yang hanya sekadar bangun ataupun begadang dengan sia-sia, ngobrol di jalan dan lain sebagainya. Dia tidak mengetahui bahwasannya di malam-malam itu ada fadilah, ada keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan. Sehingga inilah yang membedakan kita dengan para sahabat. Padahal Ramadannya sama, 1 bulan pelaksanaannya sama, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Akan tetapi setelah keluar daripada Ramadan ini, hasilnya beda antara kita dengan para sahabat. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ilmunya, ihtisab tadi. Untuk itu hadirin jemaah Idul Fitri rahimakumullah, sekali lagi marilah kita untuk senantiasa introspeksi. Kita senantiasa mengharapkan kembali. Saat ini Ramadan meninggalkan kita. Suatu saat nanti akan bertemu lagi dengan kita. Akan tetapi ketika kita yang pergi, tentunya kita tidak akan ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar.
Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, apa alumni Ramadan ini? Alumni yang kedua di bulan Ramadan ini adalah justru dia menjadi orang yang celaka. Justru menjadi orang yang celaka. Kenapa? Kok bisa jadi menjadi orang yang celaka? Hadisnya jelas bahwasannya suatu saat Rasulullah SAW naik mimbarnya. Ketika naik tangga yang pertama beliau mengucapkan amin. Kemudian naik tangga yang kedua juga beliau mengucapkan amin. Kemudian naik tangga yang ketiga beliau juga mengucapkan amin. Dan hal itu kedengaran oleh para sahabat sehingga para sahabat bertanya, "Alama amanta ya Rasulullah?" Sehingga para sahabat bertanya, "Alama amanta ya Rasulullah?" Apa yang kau aminkan wahai Rasul? Kemudian beliau mengatakan, naik tangga yang pertama, kemudian beliau berkata, aku mendengar malaikat Jibril berkata, mudah-mudahan celaka bagi orang yang dia di dunianya memiliki orang tua. Orang tuanya sudah udur, sudah kembali, pelupa dan lain sebagainya, tapi dia tidak bisa mengantarkan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Kemudian Rasul mengatakan amin. Artinya adalah orang-orang tua kita ataupun siapapun di antara kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, orang tua kita yang sudah udur, ini adalah merupakan salah satu daripada pintu surga yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, amin yang kedua yaitu aku mendengar malaikat Jibril berkata bahwasanya mudah-mudahan celaka bagi orang yang ketika disebutkan namaku, yaitu nama Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak bersolawat kepadanya, dia tidak bersolawat kepada Rasul. Kata Rasul, amin. Kemudian yang ketiga yang berkenaan dengan Ramadan adalah aku mendengar malaikat Jibril berkata, mudah-mudahan celaka bagi orang-orang yang diberikan kesempatan masuk kepada bulan Ramadan, tapi ketika selesai bulan Ramadan ini adalah dosanya masih bersisa, dosanya masih ada. Kata Rasulullah, amin. Bagaimana dahsyatnya doa ini adalah malaikat Jibril yang mendoakan, kemudian Rasul yang mengaminkan. Mudah-mudahan celaka, kata malaikat Jibril, yaitu bagi orang yang diberikan kesempatan masuk kepada bulan Ramadan, akan tetapi ketika keluar dari bulan Ramadan dosanya masih tersisa. Artinya hadirin jemaah sekalian, jadikanlah bulan Ramadan ini adalah sebagai bulan untuk meraih ampunan kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat kepada Allah, karena sifat orang yang bertakwa adalah perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita sebagai manusia biasa
tidak terlepas daripada perbuatan dosa, perbuatan kesalahan-kesalahan. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu mesti punya kesalahan. Wa khairul khati'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Untuk itu jamaah sekalian, mumpung Allah memberikan kesempatan kepada kita, mumpung Allah memberikan usia kepada kita, mumpung Allah memberikan waktu kepada kita, selama matahari terbit dari sebelah timur, selama nyawa kita masih berada di dalam diri kita, pintu taubat senantiasa terbuka dari Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, alumni Ramadan ini adalah justru malah menjadi orang yang seburuk-buruk orang. Bagaimana orang yang sejelek-jelek orang, seburuk-buruk orang? Ketika selesai Ramadan adalah mereka orang yang beramalnya hanya khusus di bulan Ramadan saja. Dia rajin membaca Quran hanya di bulan Ramadan saja. Dia rajin berinfak, bersedekah hanya di bulan Ramadan saja. Dia menutup auratnya hanya di bulan Ramadan saja. Adapun setelah selesai Ramadan, selesai semuanya. Ini adalah seburuk-buruk orang. Untuk itu hadirin sekalian, kita diharapkan di dalam beramal ini senantiasa kita mendawamkan khairul amali adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal adalah yang kontinu, yang terus menerus, wa in qalla, yang selama kemarin kita Ramadan kita di training untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, kemudian setelah keluar kita bulan Ramadan ini lanjutkan untuk meneruskan membaca Al-Quran, kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran, bertadabbur lagi dengan Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk umat yang dikeluhkan oleh Rasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul pernah mengeluh kepada Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul berkata, di dalam tafsir dijelaskan bahwasannya Rasul di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku adalah ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka telah menjadikan Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang ditinggalkan. Di dalam tafsir dijelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan mahjura di sini sebagiannya mengatakan dia membacanya tapi tidak mentadabburinya, ataupun bahkan tidak pernah membacanya. Ini adalah yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang senantiasa dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 1 bulan Ramadan kita bisa melanjutkan terus menerus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang telah kita lakukan kita tinggalkan, kemudian kita raih maghfirah, raih ampunan, sehingga betul-betul kita menjadi orang-orang yang menang nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan khutbah yang sedikit ini menjadikan peringatan bagi kita semua, menjadikan bahan introspeksi bagi diri kita. Mari kita untuk senantiasa introspeksi diri kita, keluarga kita, agar benar-benar nanti menjadi orang-orang yang sukses di hadapan Allah. Siapa orang yang sukses? Adalah orang yang zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, orang yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang sebenar-benarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin,
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasholli wa sallim wa barik, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril muslimina wal mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makanin wa zaman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.